Setelah pesta politik berakhir, di mana 3 calon pasangan presiden yang dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran, kita ingin menganalisa dari perjalanan presiden dari presiden ke-1, ke-7, dan sampai ke-8 yang dimenangkan oleh Pak Prabowo. Memang dalam perjalanan Presiden Republik Indonesia, perjalanannya Pak Karno, estafet ke Pak Harto memang menuaikan dengan politik ya, di mana pergeseran politik tidak ada estafet yang mulus ya, di mana dulunya ada partai-partai ya, ada PNI dan lain-lain ya, karena di era itu seperti saya tidak lahir di era Pak Karno, tapi perjalanannya Pak Harto selama 32 tahun ini legasinya tidak ada transformasi, tidak ada estafet kepada pemimpin yang lain. Akhirnya Pak Harto 32 tahun tumbang untuk memimpin bangsa ini. Tapi Pak Harto ya ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek kita tinggalin. Kalau nggak ada Pak Harto, seperti kita ini tidak sekolah dengan sempurna, ya. Tidak bisa melihat negara-negara lain. Ya. Tetapi dengan 32 tahun Pak Harto, kita juga bisa nikmatin hasil karya Pak Harto. Tetapi di estafetnya, ya perjalanan ke Habibie juga tidak mulus apa yang kita inginkan. Pak Habibie cukup cepat juga, ya. Akhirnya ada permasalahan bagaimana Timor Leste ya itu akhirnya lepas dari negara kita ya. Setelah perjalanan itu ya dengan adanya era reformasi ya, di mana pada saat itu saya ikut bergabung juga pada teman-teman itu di Hotel Mulia, bagaimana mengselarasi, mengakomodasi para presiden-presiden ya, tentunya ada Pak Yusril Mahendra ya. Tapi Pak Yusril juga legowo, ya, akhirnya diputuskan oleh Gus Dur untuk memimpin di era reformasi. Dianggap Gus Dur adalah tokoh Islam yang masih itu mumpuni juga, ya, bisa menetralisasi politik yang pada saat itu yang cukup panas. Tetapi Gus Dur tidak akan lama, ya, dia diganti oleh Bu Mega, ya, dengan Bu Mega. Sudah berjalan dengan baik, tetapi di internal kabinet Bu Mega adalah muncul seorang sosok Pak SBY, ya. Disitulah mulai politik Bu Mega pecah, ya. Akhirnya Bu Mega tidak bisa menyelesaikan dengan kontestasi politik ya antara Bu Mega dan Pak SBY, di mana pemilihan langsung itu dimenangkan oleh Pak SBY sampai Pak SBY bisa 2 periode. Tetapi dalam perjalanan Pak SBY 2 periode, ya, setelah reformasi itu, ya, banyak hal-hal yang harus diberesin dengan Pak SBY juga, karena masa transisi reformasi ini yang cukup membuang waktu menjadi Indonesia dari nol lagi. Ya. Perjalanan itu nampaknya membuahkan hasil, ya, di mana PDIP bisa menelurkan seorang pemimpin yang dulunya jadi wali kota Solo, ya, habis itu dia ikut di Pilgub DKI, di mana Pak Jokowi bisa memberikan nuansa baru di kontestasi politik reformasi ini, di mana masyarakat Indonesia perlu adalah pemimpin-pemimpin yang istilahnya kalau dulu Pak Jokowi namanya belusukan. Jadi head to head ke rakyat, dia bisa menyerap aspirasi rakyat, habis itu dia bisa putuskan hal-hal yang bersentuhan dengan rakyat. Ternyata strategi politik itu bisa masyarakat bisa memahami, bisa menerima. Ternyata Pak Jokowi berkontestan ya dengan Pak Prabowo. Ternyata Pak Jokowi tetap menjadi leader, menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, sampai sekarang. Dan setelah itu Pak Jokowi ini cukup piawi, ya, cukup pintar memahami hal-hal yang bagaimana ke depan ini bangsa ini bisa ada estafet untuk penerus dia, ya, karena terus terang aja karena kita ini kan udah GBHN tidak ada lagi, ya,
habis itu blueprint Indonesia yang ada bilang Pak Jokowi Indonesia emas, Indonesia maju, tidak seperti di Orde Baru dulu ada Repulita 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini semestinya Indonesia sudah sepakat di antara parlemen dan presiden untuk membuat blueprint Indonesia ke Indonesia emas. Itu yang diharapkan supaya masyarakat itu seluruh Indonesia akan tahu apa sih Indonesia maju, apa sih Indonesia emas ke depan. Ya. Itu yang utamakan buat generasi-generasi kita. Ya, dengan perjalanan ini saya melihat perjalanan estafet dari Pak Jokowi, Pak Prabowo ini adalah budaya yang baik. Ya, ini sangat budaya yang baik ya, karena bisa meregenerasi. Ya, tidak akan ada konflik yang menurut saya itu menjadi bangsa itu menarik ulur lagi ke belakang lagi. Ini Pak Jokowi cukup melihat itu, akhirnya ya bagaimanapun legacy ini menjadi contoh terbaik buat anak-anak ke depan ya, karena kita melihat ya kalau udah bangsa itu ya, ini misalnya contoh kalau bangsa itu udah pernah kudeta, ini budaya kudeta akan terus berlanjut ya. Itu yang saya ingat, itu Pak Wiranto memberi itu petuah kepada saya ya. Itulah teman-teman, saya harap dengan Pak Prabowo ini ya sudah, sekarang memang Pak Prabowo diberi amanah 5 tahun ya, kita terus pantau, kita terus apa yang diharapkan Pak Prabowo ya untuk membangun bangsa ini. Pak Prabowo selalu bicara kesejahteraan, Pak Prabowo bicara amanah ya, amanah konstitusi di mana rakyat harus berperan ya. Sekarang ini kan teman-teman tahu cari pekerjaan susah, cari apapun susah. Mungkin dengan adanya Pak Prabowo ada strategi-strategi khusus yang bisa membuka peluang-peluang dari ekonomi bawah sampai ekonomi menengah. Kalau ekonomi atas udah tahu lah ya, para pengusaha-pengusaha besar. Tetapi yang penting ekonomi bawah ini harus bergerak. Tentunya hal itu adalah UKM, koperasi, ini yang menjadi prioritas utama agar pilar ekonomi kita ini kuat ya, tidak akan goyah ya, tidak akan seperti halnya sekarang pajak. Orang yang susah pun akan teriak masalah pajak. Ini agar supaya ada solution buat bagaimana penerimaan pajak ke depan. Ini bagi saya Pak Prabowo adalah legacy yang terbaik, transformasi politik yang baik untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Salam Indonesia Maju.